Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi daraini amin. Summa inna niyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu ma'nayaini. Kemudian sesungguhnya niat itu diitlakkan, dikatakan dan dikehendaki dengannya dengan niat akan satu daripada dua makna. Al-awalu pertama, inna niyata sesungguhnya niat ibaratun adalah satu ibarat an gharadika daripada tujuanmu, maksudmu, ya. Allazi yang hamalaka yang membawamu al azmi atas cita-cita, wal amali dan amal perbuatan, ya. Wal qauli dan perkataan. Jadi niat itu yang membawa kita untuk melakukan sesuatu. Niat. Wa takunu niyatu dan adalah niat bihazil i'tibari dengan ini i'tibar fil aksari pada kebanyakan khairon lebih baik minal amali daripada amalnya. In kana khairan jika adalah dia itu baik. Wa syarran dan buruk minhu lebih buruk daripada minhu daripada amalnya. Jadi niat itu bisa lebih baik daripada amal, kebalikannya bisa lebih buruk daripada amalnya. Jelek banget ente punya niat itu tuh. Iya. In kana syarran jika adalah dia itu buruk. Waqad qala alaihi salatu wasallam jika dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, niyatul mu'mini khairun min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ya. Fanzur maka perhatikan olehmu kaifa khassal mu'mina bi dzikri. Boleh saja kita baca khussal mu'minu boleh aja. Ya. Karena tadi disebut Nabi ya. Perhatikan olehmu, jadi fanzur perhatikan olehmu kaifa bagaimana khassa mengkhususkan Nabi. Iya Nabi al-mu'mina akan orang mukmin. Jadi Nabi sebut tuh niyatul mu'mini, mukminnya Nabi sebut. Bizikri dengan menyebutkannya. Ya. Bagaimana tuh Nabi mengkhususkan mukmin dengan menyebutkannya. Ya. Perhatikan tuh betapa. Fanzur maka perhatikan lo kaifa bagaimana gitu. Sampai Nabi mengkhususkan orang mukmin dengan menyebutkannya, itu berarti ada keistimewaan tentang niat orang mukmin. Wal makna tsani makna yang kedua, inna niyata sesungguhnya niat itu adalah ibaratun ibarat, ya, an qasdika fi'la syai'i, ya, wa azmika alaihi. Sesungguhnya niat itu ibarat daripada maksud engkau akan melakukan sesuatu dan cita-cita engkau atas sesuatu itu. Wa hadhihi niyatu ini niat la takunu illa khairan minal amali. Ini niat tidaklah ya kecuali lebih baik daripada amal. Walakin tapi la yakhlul insanu inda azmi ala fi'li syai'in min ahadi salasi halatin. Akan tapi tidak sunyi manusia ketika bercita-citanya atas melakukan sesuatu daripada satu dari yang tiga keadaan. Al-ula yang pertama ayyazima wa ya'mala. Pertama dia harus bercita-cita dan beramal. Nih orang niat nih, ada cita-cita dan beramal. Wasaniyatu yang kedua ayyazima dia bercita-cita wala ya'mala tidak beramal. Jadi tingkatan macam-macam. Yang pertama cita-cita, ada dia bercita-cita lalu dia beramalin. Yang kedua dia bercita-cita namun dia tidak amalin. Ma'al qudrati 'alal amali padahal mampu untuk melakukan, untuk mengamalkan. Wa hukmu hadzal halati hukum ini keadaan yang kedua walati qablaha dan juga yang sebelumnya. Yang pertama qad ata sungguh telah datang ya Nabi mubayyinan menjelaskan fima ruya pada apa yang telah diriwayatkan an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau bersabda innallaha sesungguhnya Allah katabal hasanati wa sayyiati telah menulis akan segala kebaikan dan keburukan. Summa bayyana kemudian ia menjelaskan zalika demikian itu biqauli dengan perkataannya
Faman hamma, maka siapa saja yang bercita-cita bihasanatin dengan melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak melakukan kebaikan itu, katabahullahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Ta'ala tuliskan dia di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ya, cita-cita ingin melakukan kebaikan namun enggak jadi, Allah tulis. Ya. Makanya yang belum pergi haji, pergi aja. Udah tua bagaimana? Enggak apa-apa, takut mati enggak apa-apa. Niat dan daftar. Nanti kalau keburu mati ditulis sama Allah. Bahkan sekarang kebijakan pemerintah itu duitnya Pak enggak hilang, turun ke anak. Jadi enggak sia-sia. Ya. Jangan mau dikletek-kletekin. Bagi umroh aja dah, jangan pergi haji. Wah, tuh. Wah, kelar. Jangan sampai kena mama kelar. Ini banyak banget yang begini nih, ya Allah, kesianan banget. Akhirnya mau pergi haji, duitnya udah habis. Fa in hamma, maka jika dia bercita-cita biha, ya, dengan kebaikan itu, fa amila, lalu dia kerjakan kebaikan itu, kata bahullahu indahu asyra asanatin, maka Allah Ta'ala tulis di sisinya itu 10 kebaikan, ila sabi mi'ati di'fin, sampai dengan 700 lipat ganda, ila ad'afin kasiratan, bahkan sampai dengan lipat ganda yang banyak. Masya Allah. Wa in hamma, yang ketiga, dan jika dia bercita-cita bisayatin, dengan keburukan, dosanya, falam ya'malha, namun dia enggak kerjain, katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Allah baik sekali nih. Allah Ta'ala tulis tuh, ya, cita-citanya tuh melakukan kejahatan namun dia enggak kerjain, enggak jadi enggak jadi kerjanya tuh, ditulis indahu di sisinya hasanatan kamilatan. Ya, kebaikan yang sempurna, satu kebaikan ditulis enggak jadi. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat lalu kita enggak jadi, ya Allah maafin saya, ya Allah maafin saya. Itu ditulis satu kebaikan. Masya Allah. Fa in amma bi'a fa amilaha katabahullahu sayi'atan wahidatan, maka jika dia bercita-cita dengan, ya, keempatnya, dengan, ya, keburukan itu, lalu dia lakukan keburukan itu, Allah tulis dia satu keburukan. Bahkan di hadis yang lain ditunggu sampai 6 jam. Kalau 6 jam itu belum ditulis tuh, sampai 6 jam, udah 6 jam lewat dia belum tobat, baru ditulis. Masya Allah. Kan beda ditulis sama udah ditulis. Walaupun dihapus ntar kalau dia tobat, ya, iya beda lah gitu ya. Iya. Beda lah gitu ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan kemaksiatan, semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan. Al-halatu salisatu, keadaan yang ketiga, ayak zima, bahwasanya dia bercita-cita ala fi'li amrin, atas melakukan satu, ya, perintah, ya, satu perkara, ya, la yastati'u fi'lahu, dia enggak mampu untuk melakukannya. Fayasiru, maka jadilah yaqul, dia berkata, ya, dia pengen melakukan satu perintah, ya, dia bercita-cita untuk melakukan satu perintah yang dia enggak mampu melakukannya. Maka jadilah dia berkata, lawis tato amil tu, jikalau aku mampu aku kerjain. Ya, umpama nih dia daftar haji, lalu dia udah tua, akhirnya nggak bisa, atau keburu mati, falahu niyatu ma lil amili wa alaihi ma alaihi, maka baginya, ya, niat apa sesuatu yang maka baginya mendapati dia niat, ya, niyatu ma lil amili, sesuatu bagi orang yang beramal, ini dapat dia, wa alaihi ma alaihi,
dan atasnya apa yang atasnya. Maksudnya apa nih? Ini yang kedua ini kalau dia berniat jelek ya dapat jelek. Ya. Wa dalilu Jadi bagaimana yang niatnya, yang kalau baik ya niatnya baik, kalau jelek niatnya dapatnya jelek. Jadi niat baik dapat baik, niat jelek dapat jelek. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas demikian itu qauluhu, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, annasu arba'atun, manusia itu ada 4, rajulun, laki-laki, atahullahu ilman, Allah Ta'ala berikan dia ilmu, wa malan, harta, fahuwa, maka dia ya'malu, beramal, fi malihi, pada hartanya, bi ilmi, dengan ilmunya. Ini yang berbuat baik nih, dikasih kebaikan dia sama Allah. Ya, harta tuh khairan, ilmu ya lebih khair lagi. Ya. Jadi Allah berikan dia ilmu, Allah berikan dia harta, lalu dia beramal pada hartanya sesuai dengan ilmunya. Fayaqulu akharu, lalu berkata oleh yang lain, orang lain yang ngelihat dia, lau atani Allahu misla ma atahu amiltu misla amalihi. Jikalau Allah Ta'ala berikan aku seperti apa yang Allah berikan kepadanya, maka aku akan beramal seperti amalnya. Masya Allah. Ya Allah, itu orang kaya, sedekah mulu ya Allah, saya kepengen seperti dia ya Allah, beri aku harta yang banyak biar aku bisa bersedekah seperti dia. Ya, itu bisa dapat pahala itu. Fa'uma, maka keduanya, fil ajri, pada pahala, sawaun, sama. Sama itu. Makanya kan ada hadis itu tentang apa? Enggak boleh iri kecuali 2. Punya ilmu, orang yang punya ilmu, dia amal ilmunya, dia punya harta, dia sedekah. Nah, ini ke sini nih. Ya Allah, itu orang punya ilmu banyak banget, udah punya ilmu, rajin banget ngamalnya, puasanya rajin banget, sholatnya rajin banget, zikirnya rajin banget, sedekahnya rajin banget, ngajinya, ya Allah, sembahyangnya rajin benar ya Allah, beri aku ilmu seperti dia. Insya Allah kalau aku diberi ilmu seperti dia, jadi orang alim seperti beliau ya Allah, aku akan seperti beliau, aku akan amalkan ilmu seperti dia ngamalin ilmu ya Allah, seperti beliau mengamalkan ilmu ya Allah. Kayak begitu. Namanya ghibto. Yang kedua, ya Allah, Engkau telah berikan kepadanya ya Allah, orang itu harta yang banyak, dia orang kaya, tapi walaupun dia kaya, dia rajin sedekah ya Allah. Aku ingin seperti dia ya Allah, beri aku harta yang banyak, nanti aku akan sedekah seperti dia ya Allah, gitu. Itu dikasih pahala. Dikasih pahala. Sawaun dikatakan, bahkan sama. Nah, kemudian warajulun, ada seorang laki-laki, atahullahu ma'lan, Allah Ta'ala berikan dia harta, walam yu'tihi, namun Allah enggak berikan dia ilman, ilmu. Kan ada orang yang dikasih harta tapi enggak dikasih ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi wa bijalihi, maka orang itu yahbitu, ya, memikul ya, pada hartanya dengan jahilnya. Maksudnya apa? Dia itu ya menafkahkan hartanya pada jalan tidak benar. Dia menafkahkan hartanya pada jalan yang enggak benar. Nah, kan ada dengan jahilnya tuh. Jadi orang itu kan Allah berikan harta dan Allah enggak kasih ilmu. Maka dia dengan sebab itu menjadi apa? Dia itu menafkahkan hartanya pada jalan tidak benar. Fayaqulu akhru, lalu yang lain ngomong, lau atani Allahu misla ma atahu amiltu misla amalihi. Ya Allah, umpama begitu ya,
jikalau Allah ya, lau atani Allah, jikalau Allah memberikan aku mislama atau seperti apa yang Allah berikan kepadanya, amiltu misla amalihi, aku akan beramal seperti amalnya. Berarti amalnya tadi jelek tuh ya. Dia punya harta, dia buat beli ini yang kagak bener, berbuat ini berbuat itu dengan hartanya enggak bener, fa huwa fil wizri sawaun, maka dia keduanya dalam dosa sama. Wallahu a'lam bishawab.